Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam kepada Bapak Ibu Saudara semua yang diberkati sama Tuhan. Senin malam hari ini tanggal 18 Mei 2026, waktu berjalan terus. Sering pula kita mari, kita mau ikut Yesus. Waktu berjalan, demikian cinta kita berjalan terus ikut Yesus. Setia sampai langkah yang terakhir di dunia ini. Supaya kita bisa berjumpa dengan Yesus. Pindah tempat dari yang tidak kekal kepada hidup yang kekal bersama Yesus di surga buat selama-lamanya. Kita mau cinta Tuhan, kita mau setia dan taat kepada firman Tuhan. Kita mohon terus agar Roh Kudus akan tuntun hidup kita. Tema firman Tuhan malam hari ini adalah kita mohon terus agar Roh Kudus akan tuntun hidup kita. Saya mau menyanyikan Pastor Yakob Rama akan menyanyikan pujian lagu Pantai Kosta Lama ini. Dari masa kecil ini kesukaan saya lagu ini. Selalu saya nyanyi ini. Saya cinta Tuhan Yesus. Karena kita mau baca firman Tuhan pada malam hari ini. Injil Lukas pasal 12 ayat 1 sampai 12. Nanti kita baca. Karena Tuhan tidak menghendaki kita hidup munafik. Tapi kita mau takut akan Tuhan. Dan kita berserah total kepada Tuhan. Karena Tuhan kan pelihara kita. Jangan sampai kita mengkhianati, menyangkal Yesus. Jangan sampai kita menghujat Roh Kudus, tidak ada pengampunan. Tapi biar Roh Kudus kan tuntun kita. Supaya kita berjalan di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Apabila kita mau cinta Tuhan Yesus. Saya cinta Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Yesus juru selamatku. Amin, haleluya. Dengan segenap hati jiwa saya cinta Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Bapakku, saya cinta Yesusku, saya cinta Roh Kudus, saya cinta Juru Selamat Yesus, cintaku juga. Saya cinta Engkau Bapakku Tuhan Yesus. Yesus sangat cinta aku. Demikian firman Tuhan. Injil Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat 23 jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, dia akan menuruti firmanku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan dia bersama-sama dengan dia. Bersama Yesus di surga kekal selamanya. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, haleluya. Saya cinta Tuhan Yesus, saya cinta Tuhan Yesus. Berfirman malam hari ini Bapa, sucikan mulut, pikiran dan hatiku untuk firman-Mu yang maha kudus. Ampunilah segala dosaku. Amin, haleluya. Berfirmanlah ya Bapa, ku siapkan hatiku, aku mau setia dan taat kepada firman-Mu. Aku ingin melakukan kehendak-Mu ya Bapa.
sampai aku berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Segala puji dan hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Allah Bapa di dalam nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami, Juru Selamat kami, sentral hidup kami. Engkau pusat di atas segala-galanya. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus. Selamat malam Bapak Ibu. Senin malam hari ini 18 Mei 2026. Kita bangga dan kita bersyukur semua akan rahmat anugerah Tuhan. Kita terus mohon kepada Tuhan Yesus agar Roh Kudus akan tuntun hidup kita. Saat ini masih kita menantikan curahan Roh Kudus sampai nanti hari Pantekosta minggu besok tanggal 24 Mei sudah. Di dalam doa sepanjang 10 hari kita minta sama Tuhan, penuh hidupku dengan Roh Kudus Tuhan. Kalau Roh Kudus menyertai kita, kita tetap kuat. Hendaklah kamu kuat dalam Efesus 6 ayat 10. Di dalam kekuatan kuasanya, Roh Kudus kan menyertai kita. Kan firman Tuhan berkata, Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yesus, aku mengasihi engkau Bapa. Mari setiap kita yang mendengar firman Tuhan malam hari ini, katakan, Jesus, I love you so much. Jesus, aku cinta engkau Bapa. Dan komitmen kita bersama, ayo kata firman Tuhan, kita akan menuruti segala perintah Tuhan. Ayat 23, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, dan Bapa bukan mengasihi dia, kami akan datang kepadanya, dan diam bersama dia. Amin. Kalau kita cinta Yesus, janji Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Bukti nyata di sini katakan, kami akan datang kepadanya, berarti kita disertai Tuhan. Dan janji Tuhan berikutnya, dan diam bersama dia. Oh, ada penyertaan Tuhan. Dan kita diangkat rapture, masuk di dalam kerajaan surga buat selamat. Kita mau hidup bersama dengan Yesus. Itu menjadi kerinduan kita. Itu mari kita mau baca firman Tuhan supaya kita kuat di dalam Tuhan. Biarpun banyak tantangan, banyak hidup di dalam dunia, banyak tantangan, banyak godaan, hidup penuh dengan pergumulan, tapi kita andalkan Tuhan. Bukan kuat gagah kita, Sakaria 4 ayat 6, tapi Roh-Mu ya Tuhan, Roh Kudus kan menyertai kita. Mari kita baca Lukas 12 ayat 1 dikatakan, sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdosa-dosaan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Kemarin kita baca banyak kritik, teguran keras Yesus kepada ahli Taurat dan orang Farisi. Jangan sampai itu transfer kepada murid-muridnya. Maka Tuhan mengajar khusus. Jadi Yesus ini teachingnya luar biasa. Pendekatan kepada muridnya, pengajaran Tuhan luar biasa. Dia betul-betul cinta murid-murid, cinta kita semua. Supaya kita tidak terjerumus di dalam kemunafikan dunia, kejahatan dari dunia. Kita harus ikuti firman Tuhan. Maka Tuhan berapa senantiasa dengan kuat ya mengajar murid-muridnya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Mari ya, jangan sampai kita munafik ikut Yesus. Tapi kita sungguh-sungguh ikut Yesus kita dengan setia ya. Tidak sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Jadi jelas, mari kita ikut Yesus. Ada 5 poin yang akan saya sampaikan yang kita terima malam hari ini. Yang pertama, kita sentralnya hidup kita fokus kepada Yesus ya. Jangan sampai fokus kepada yang lain, supaya kita tidak terpengaruh ragi kemunafikan. Tapi kalau kita fokus kepada Tuhan, ikut Yesus, sentral kita Yesus, bukan manusia. Maka keliru, kada orang katanya kecewa sama manusia sehingga dia tidak mau datang gereja. Salah kita, berarti dia tidak pandang Yesus. Sentral kita Yesus, hidup kita tertuju kepada Yesus, karena kita masing-masing tanggung jawab. Maka dikatakan sini ya, tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan dibuka. Jadi arti setiap kita harus tanggung jawab. Semua akan dibuka-bukaan sama Tuhan. Seperti dalam Ibrani pasal 4 ayat 13, saudara. Ibrani pasal 4 ayat 13, tidak ada yang satu tersembunyi. Saya mau baca Ibrani pasal 4 ayat 13, tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di depannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab.
Jadi nomor satu, kita fokus kepada Tuhan. Kedua, kita harus tanggung jawab. Jangan sampai kita nih seenaknya menjadi orang Kristen tapi menjadi batu sandungan. Ya, bukti orang Paris itu menjadi batu sandungan ahli Taurat, minta gila hormat, dihormatin orang. Ya, mengajar orang pandai. Termasuk pendeta kita semua pandai mengajar, tapi kehidupan kita tidak menjadi berkat, menjadi batu sandungan. Jangan. Maka kata Tuhan tadi, tidak sepun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Semua akan dibuka, saudara. Tanggung jawab kita kepada Tuhan. Jadi yang pertama, kita hidup fokus kepada Tuhan, dan kedua, kita harus menjadi orang yang bertanggung jawab. Ya, sebagai hamba Tuhan, Bapak Ibu Saudara, mari setiap kita pribadi tanggung jawab. Yang ketiga, karena apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikan ke telinga di dalam kamu akan diberitakan dari atas rumah. Aku berkata kepadamu, hal sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepadamu siapa yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang telah mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah. Yang ketiga, takut kita kepada Tuhan. Ya, yang pertama, kita fokus kepada Tuhan. Kedua, kita hidup harus tanggung jawab. Kita sebagai harus tanggung jawab. Sebagai bukti saya tanggung jawab dalam pekerjaan Tuhan, di dalam penggembalaan termasuk saya. Tiap hari kasih firman 2 kali, pagi malam, ini sebagai bukti tanggung jawab sama Tuhan. Ya, karena saya mau ikuti firman. Dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 2, beritakan firman dalam keadaan baik maupun tidak baik. Ya, senantiasa Tuhan mau supaya kita bertanggung jawab. Ya, ketiga, harus tanggung jawab. Ya, kedua, tanggung jawab. Ketiga, takut sama Tuhan. Ya, takut akan Tuhan berarti taat kepada firman. Takutilah dia, kata Tuhan, yang bisa membunuh, punya kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Takut sama Tuhan, ya. Takut sama Tuhan. Yang keempat, mari terus berikutnya. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor, 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seorang pun daripada mereka dilupakan Allah. Jadi yang keempat, jangan khawatir. Kita semua dipelihara sama Tuhan. Ya, serahkan hidup yang penuh tantangan, masalah-masalah dalam kehidupan saudara, serahkan kepada Tuhan, karena Tuhan kan pelihara kita. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor, 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seorang pun dapat ya dilupakan Allah. Ayat ke-7, ya sama ini, ya, karena Tuhan pelihara. Rambut aja dihitung sama Tuhan, bahkan rambut kepalamu pun dihitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Jangan takut, serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Jadi yang keempat, bicara pemeliharaan Tuhan. Jadi 4 poinnya. Yang pertama, hidup kita sentral Tuhan Yesus. Kedua, kita harus hidup tanggung jawab, ya, sebagai orang harus tanggung jawab. Suami tanggung jawab kepada Tuhan, tanggung jawab kepada istri, anak-anak, harus hidup penuh tanggung jawab. Ya, apapun profesi kita, hidup harus tanggung jawab. Ya, setiap kita dituntut tanggung jawab, seperti di dalam Roma pasal 14 ayat 12, sama juga nih, dituntut tanggung jawab. Roma 14 ayat 12. Demikian setiap orang di antara kita akan memberikan pertanggungjawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Mari kita tanggung jawab sebagai Kristen. Ketiga, kita takut sama Tuhan, taat kepada firman Tuhan. Dan keempat, hidup kita dipelihara. Jangan pernah khawatir. Hidup kita dipelihara sama Tuhan. Asal hidup kita benar sama Tuhan, pasti dipelihara sama. Rambut aja dihitung. Ya, oleh itu jangan takut. Hidup kita dipelihara sama Tuhan. Terus yang kelima, ayat 8 sampai 12. Aku berkata kepadamu, setiap orang mengaku aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat Allah. Tapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal depan malaikat-malaikatnya Allah. Setiap orang mengatakan sesuatu melawan manusia, ia akan diampuni. Tapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Yang jelas, yang kelima, terakhir, kita pegang setia sama Tuhan. Ya, kesetiaan kepada Tuhan. Yang pertama, sentral kita Tuhan Yesus. Kedua, tanggung jawab. Ketiga, takut sama Tuhan. Keempat, hidup kita jangan khawatir, dipelihara sama Tuhan. Dan kelima, mari kita mau setia sama Tuhan, taat kepada firman. Ya, biar Roh Kudus tuntun kita. Jangan, kalau kita takut akan Tuhan, kita setia dan taat, tidak pernah kita menghujat atau menyangkal Yesus. Serahkan hidup kita dalam tangan Tuhan, jangan khawatir. Nanti Roh Kudus kan tuntun kita.
ayat 11. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Amin. Mari. Yang kelima, Roh Kudus akan menyertai kita. Kesetiaan kita. Jangan sampai kita menyangkal Tuhan menghujat Roh Kudus tidak diampuni. Arti menghujat Roh Kudus, ya sudah tidak Roh Kudus dalam kehidupan kita. Murtad, arti murtad, ya sudah keluar dari Yesus. Tidak mengaku Yesus sebagai juru selamat. Jadi roh kita menghujat Roh Kudus berarti roh kita tidak mau terima Roh Kudus. Seperti dalam Roma 8 ayat 9. Kalau seseorang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ya sudah keluar, pisah, ya bercerai, hilang kemuliaan Allah. Mati binasa selama-lamanya. Tapi bagi kita mari biar Roh Kudus tuntun kita. Kita mau cinta Tuhan. Ada 5 poin. Saya ulangi lagi. Sentral kita Tuhan Yesus. Dan kedua, kita harus menjadi orang Kristen penuh dengan tanggung jawab. Ketiga, takut kepada Tuhan. Ya. Keempat, jangan pernah khawatir hidup kita dipelihara sama Tuhan. Dan yang kelima, mari kita mau taat setia. Minta pimpinan Roh Kudus. Supaya kita tidak menyangkal Tuhan. Tidak menghujat Roh Kudus, akan hancur binasa itu orang-orang fasik. Tapi Roh Kudus akan tuntun kita. Itu mari kita mau cinta Tuhan. Kita mau taat kepada firman Tuhan. Kita mau selantiasa menyenangkan hati Tuhan. Cari perkenanan Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan. Cari hubungan akrab dengan Tuhan. Hubungan persekutuan yang erat dengan Yesus. Hati yang melekat dengan Tuhan. Hidup kita bahagia diberkati sama Tuhan. Katakan, saya cinta Tuhan Yesus, Yesus juru selamatku. Amin, haleluya. Dengan segenap hati jiwa saya cinta Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Selamat malam. Sebelum kita berbaring tidur, berjaga dan berdoa, 5 poin yang sudah kita terima firman Tuhan. Hidup kita sentral Yesus. Pusat hidup kita hanya Yesus. Kedua, mari kita hidup tanggung jawab. Jangan seenak-enaknya, saudara. Jangan hidup lalai, tapi hidup tanggung jawab. Dan ketiga, takut kepada Tuhan. Taat kepada firman Tuhan. Dan keempat, kita berserah total kepada Tuhan. Percaya, jangan khawatir. Tuhan kan pelihara kita. Ya, sepotong rambut aja dihitung sama Tuhan. Kelima, kita mau taat setia kepada pimpinan Roh Kudus, supaya kita tidak mengkhianati Yesus seperti Yudas Iskariot. Tapi kita mau taat, jangan pernah menyangkal Yesus. Jangan pernah menghujat Roh Kudus. Kalau seorang menghujat Roh Kudus, berarti di luar Kristus. Tidak ada pengampunan binasa. Dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus akan menyertai memberkati kita semua. Amin. Tuhan bersama kita, Immanuel.